selamat datang di ibadah online GCLPG Ministry. Semoga tetap semangat untuk menjalani ibadah online ya. Kasih setia Tuhan besar, mengatasi langit, dan setianya sampai ke awan-awan. Ayo, kita tetap siapkan hati yang gembira dan semangat yang menyala untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Mari teman-teman kita bersatu, kita puji dan menyembah nama Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita ulang pujian ini dari awal. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, hari ini Kau mengumpulkan kami walaupun dalam ibadah virtual ini ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin lebih lagi memuji dan menyembah nama Engkau. Buatlah kami bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Ya Bapa, kiranya Engkau dapat membuat pandemi ini segera berlalu ya Bapa, agar kami bisa bertatap muka langsung ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Aduh, masih kurang semangat nih. Shalom teman-teman. Apa kabarnya nih yang di rumah aja? Oke, pokoknya kita harus tetap semangat ya walaupun di tengah pandemi ini. Oke, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan lebih lagi. Tepuk tangannya. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Gimana nih teman-teman? Udah capek belum? Udah capek? Apa mau kita ulang lagi dari awal tapi agak pelan-pelan dikit aja gitu ya. Kita ulang lagi dari awal. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai
kita siapkan lagi hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
Hai teman-teman, shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Sharon Margaret Sumolang. Kalian boleh panggil aku Sharon. Jadi kapan-kapan kalau kita ketemu nih, pas pandemi udah selesai, jangan lupa ya kalau ketemu aku di jalan atau ketemu aku di mall, sapa aja gitu. Karena aku nggak gigit ya guys, oke? Gimana kalian kabarnya? Kita udah melewati bersama 7 bulan, gak cuman orang Indonesia aja, but even people around the world, we are facing the same thing gitu, yaitu pandemi COVID-19 ini. Aku tahu gak mudah banget, pasti banyak hal yang kita kangenin. Kalau aku gak tahu kalian kangen apa, tapi kalau aku kangen banget buat jalan-jalan keluar rumah, tanpa harus ngerasa takut, meluk teman-teman aku, kangen nugas di kafe gitu sendirian, atau juga kangen nonton bioskop, dan masih banyak lagi. Kalau kamu gimana gitu? Dan aku tahu sih maksudnya di situasi yang nggak mudah seperti ini, nggak tahu juga pandemi ini selesainya kapan. Mudah banget gitu untuk akhirnya kita ngerasa, where are you Lord? Gitu. Kita bertanya-tanya, are you still working Lord? Tapi siang hari ini biarlah kita punya pengharapan yang baru ya teman-teman. Kalau Tuhan gak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Meskipun kita gak bisa lihat itu, mungkin juga ya kita juga mulai meragukan, Tuhan sayang gak sih sama aku? Kok aku mesti ngadepin ini dan situasi lagi pandemi gini? Tapi biarlah siang ini kita boleh sama-sama belajar lebih lagi tentang apa yang Tuhan mau lakuin dalam hidup kita sebenarnya. Oke? Before that, yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, sore hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bukakan hati kami, pikiran kami. Biarlah Roh Kudus terangi pikiran dan hati kami, agar kami mampu menyerap dengan baik setiap firman Tuhan yang dibagikan. Biarlah Tuhan, firman ini boleh jadi rhema dalam kehidupan kami. Kuasai kami Tuhan, dan juga berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. I am nothing without you Lord. Work in me and work through me Lord. Thank you Jesus Christ, thank you Holy Spirit. In Jesus mighty name we pray, amen. Oke, teman-teman, hari ini tuh aku mau ngajak kalian semua untuk sama-sama kita reflect on satu ayat yang sering banget kita dengar, sering banget kita baca, sering banget kita lihat di bio Instagram ataupun bio Twitter teman kita. Ini ayat yang kalian pakai biasanya buat nyelamatin orang ulang tahun, nyelamatin dede bayi baru lahir ke dunia gitu, atau juga nyelamatin mereka yang baru lulus wisuda atau lulus kuliah dan lain sebagainya. Ini sering banget deh pokoknya dikutip sama orang Kristen ya. Kayak gini nih bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada di padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yoi. Pasti kalian udah tahu semua kalau ini dari Yeremia 29 ayat 11. For I know the plans I have for you, the plans to prosper you and not to harm you, and the plans to give you hope and future. Indah banget ya. It sounds very promising gitu, menjanjikan banget. Nah, sebenarnya di balik ayat itu ada kisah yang lebih dalam gitu, teman-teman, yang mungkin jarang banget kita kulik. Tapi di saat-saat seperti ini, kita mungkin ngambil ayat ini untuk jadi ayat yang feel good first aja gitu. Sebenarnya kita nggak bener-bener tahu konteksnya tuh apa gitu. Padahal konteks matters. Konteks itu penting untuk kita bisa pahami gitu. Aku suka nggak sama ayat ini? Suka banget. Dan aku yakin kita semua juga suka banget sama ayat ini gitu. Karena ayat ini hopeful gitu, memberi pengharapan, optimis, dan pokoknya di saat-saat seperti ini pasti kita imani banget lah yang terjadi, amin gitu. Tapi yang aku nggak tahan adalah ketika ayat ini jadi membenarkan atau melegitimasi
apapun yang kita lakukan itu jadi sah-sah aja karena kita tahu Tuhan sama aku, God is for me, God is with me, God has promised me a bright future ahead gitu. Akhirnya aku kulik. Aku baca Yeremia chapter 29 seluruhnya gitu. Waktu aku baca, yang bikin aku kaget adalah ayat ke-10. Ayat ke-10 itu ada kata 70 tahun. Kaget dong aku, gini nih, kayak gini bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Wait a minute, dalam hatiku ya, kok 70 tahun gitu? Jadi orang disuruh nunggu 70 tahun sama Tuhan gitu kan. Akhirnya aku lebih kepo lagi, aku cari tahu sampai aku baca juga ayat sebelumnya gitu, karena kan ini cerita yang bersambung gitu. Akhirnya aku baca Yeremia pasal yang ke-28. Wah, waktu aku baca itu aku jadi lihat bahwa ayat ini tuh dalam banget gitu. Oke, aku ceritain singkatnya aja. Kalian boleh baca sendiri nanti setelah ibadah ini selesai tentang bangsa Israel di pasal 28 dan di pasal ke-29. Di ayat ke-28 ceritanya tuh ada nabi namanya Hananya. Nah, dia ini nyebarin hoax gitu. Isinya tentang bangsa Israel kan ngeyel, mau dibuang ke Babel gitu. Mau dibuang, tetapi dia cuman bilangnya itu 2 tahun aja bakal dibuangnya. Dan dia bilang itu tuh pesan dari Tuhan. Tapi dia sebenarnya ngadi-ngadi guys, itu bohongan aja gitu. Akhirnya Allah bilang ke Nabi Yeremia, bilang bahwa itu bohong gitu, itu gak dari Allah gitu. Dan Nabi Hananya pun akhirnya mati karena menyebarkan sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, tapi dia ngaku-ngaku itu dari Tuhan. Jadi kita masih hati-hati ya guys. Moving on ke pasal 29. Lewat Nabi Yeremia, Allah titip pesan kalau bangsa Israel bakal dibuang ke Babel selama bukan 2 tahun tapi 70 tahun. Bayangin, 70 tahun itu tuh lama apa bentar ya? Kayaknya itu udah kakek, bapak, cucu lahir semua gitu. Jadi 3 generasi gitu ya. Which is lama banget gitu. Dan kalau kita mungkin dibuang ke suatu tempat itu selama 70 tahun, kalau usiaku sekarang 23 ya, berarti 93 tahun gitu kayak. Stres iya pasti, marah iya pasti, kecewa pasti. Masa depannya suram gitu. Udah nggak tahu lagi mungkin mau apa gitu kan. Tapi di sini nih teman-teman serunya. Aku seenggaknya pas lagi ngulik cerita ini, itu ada 2 hal yang aku tangkep dan bagus banget, oke? Jadi ini boleh dicatat. Yang pertama adalah di ayat 11 yang super famous tadi itu, yang the plans I have for you, the plans to give you future, hope, to prosper you and not to harm you itu, lanjutannya di ayat ke-12, right? Lanjutannya di ayat ke-12 itu bunyinya gini. Ini aku suka banget bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan tim multimedianya boleh tampilkan bahasa Indonesianya, boleh banget loh. Jadi di ayat yang ke-12 itu dibilangnya gini. In those days when you pray, I will listen. Ayat ke-13 dan ayat ke-14-nya, if you look for me wholeheartedly, you will find me, and I will be found by you, says the Lord. Pas aku baca itu aku kayak, wah gokil sih. In those days when you pray, I will listen. And when you seek me wholeheartedly, ini masih digaris bawahi ya. Wholeheartedly means segenap hati, sungguh-sungguh gitu. You will find me. Jadi waktu aku baca itu kayak Tuhan baik banget sama bangsa Israel saat itu. Gimana ya? Mungkin selama pandemi ini kita lagi ngerasa bahwa
bobrok banget ini hidup Tuhan, gak tahu kapan kelarnya. Mungkin parentsku, orang tuaku juga tidak lagi akur-akur karena situasi ekonomi yang kacau balau. Kita semua basically dibuat menunggu, which kita gak tahu nunggunya sampai kapan. Apakah sampai 70 tahun juga? Kita masih berdoanya ya jangan sampai gitu Tuhan. Tapi di situasi yang super gak enak ini, pegang deh janjinya Tuhan yang tadi. Janjinya Tuhan tuh gak cuman magically bikin problems kita kelar, hilang, selesai, menemukan solusinya, enggak. Tapi di saat-saat yang melelahkan ini, Tuhan mau kita belajar untuk kita rely on Him, bersandar sama Tuhan sepenuhnya gitu. Bayangin ya, in those days when you pray, I will listen. If you look for me, you will find me, and I will be found by you. Aku bisa ditemuin sama kamu, says the Lord. Ini gimana sih kalau aku pas baca ini ya teman-teman? Ini kayak bener-bener definisi bapak yang baik, bapak yang gak manjain anaknya, bapak yang tahu anaknya salah, tapi mau diajarin gitu untuk bisa moving to the right direction. Membuat hati anak-anaknya ini jadinya mengerti bahwa bapak yang baik adalah bapak yang gak pernah kemana-mana, tapi bapak yang juga gak manjain, dan bapak yang mau kasih pelajaran supaya kita jadi anak-anak yang lebih baik lagi. Anak-anak yang cuma berharap sama bapak sepenuhnya. Dan pas aku baca ini, aku tuh ngerasa kayak Tuhan bikin dirinya super available, approachable, bisa kita hampiri 24/7. Sok ngerasa takut, bilang. Ngerasa butuh temen cerita, mau curhat, silahkan. Kamu miskin hikmat, minta. Karena Allah yang kaya akan hikmat, Dia akan dengan cuma-cuma, dengan begitu happy untuk kasih itu ke kamu. So, ketika kita lagi ngadepin masalah, mungkin kita berharapnya masalah ini kelar gitu aja. Puff, hilang gitu aja. No, tapi yang Allah tawarkan adalah comfort and safety. Dan comfort and safety ini ya Dia sendiri gitu teman-teman. Kadang Allah nggak setertarik itu untuk menghilangkan masalahmu, karena Dia lebih tertarik untuk merubah karaktermu. Bangsa Israel dibuat muter-muter berpuluh-puluh tahun buat apa? Karena Allah mau anak-anaknya ini belajar untuk merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, mengubah karakter mereka, bukan lagi karakter budak gitu. Dan kita bukan lagi karakter anak-anak yang manja gitu. Semakin kita bertumbuh sama Tuhan, semakin kita bisa belajar bahwa Allah kita gak pernah kemana-mana. Ketika kita ada masalah, kita bisa cerita sama Tuhan. He is our best friend. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, terus selama 70 tahun ngapain aja kah bangsa Israel? Duduk-duduk aja? Diem-diem baik? Enggak. Jadi di ayat ke-5 sampai ayat yang ke-7, di pasal ke-29, ditulis seperti ini. Build homes and plan to stay. Plant gardens and eat the food they produce. Marry and have children. Then find spouses for them so that you may have many grandchildren. Multiply, do not dwindle away, and work for the peace and prosperity of the city where I send you into exile. Pray to the Lord for it, for its welfare will determine your welfare. Wow! Ayat ke-5 sampai ayat ke-7 intinya, kita gak boleh cuma diem-diem aja, ongkang kaki, nunggu sampai selesai 70 tahunnya. Selesai masa menunggunya, selesai masa pembuangannya. No, tapi God wants us to thrive. Dia mau kita stay, pray, and slay. Work, bertumbuh, flourish. Bukannya kabur tapi hadapin. Sebab apa? Janji Tuhan tadi di ayat ke-11, He will prosper you. Apa yang kamu kerjakan akan Tuhan bantu, Tuhan buat berhasil gitu. Jadi kalau kita lagi ada masalah,
doanya mungkin bukan lagi Tuhan cabut masalah ini detik ini juga, bukan. Tapi saat kita ada masalah, doanya Tuhan, aku tahu Tuhan sama aku, perkatakan janjinya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku gak sendirian, beri aku kekuatan itu Tuhan. Oke? Tetap lakuin yang terbaik, karena Allah yang setia itu dia mau menolong kalian teman-teman. Kalau di periode menunggu ini, this period of waiting, mungkin teman-teman lagi ngerasa bahwa Tuhan, aku tuh ngerasa aku tuh I am destined to be great gitu. Aku ini punya mimpi yang gede banget gitu Tuhan, tapi aku harus nunggu berapa lama lagi sampai mimpiku tercapai? Ingatlah ini teman-teman, He wants us to thrive, terus bertumbuh, grow, be better on whatever that you're doing gitu. Jangan takut. Orang Tuhan bilang malah kok tadi, build homes, plan to stay, plant gardens, usaha, marry and multiply gitu. Jadi di ayat ini aku ngerasa di ayat Yeremia 29 ayat ke-11, kalau kita cuma cabut ayat ini keluar dari konteksnya, kita gak pernah benar-benar mengerti bahwa ada meaning yang greater and deeper dari itu gitu. Aku mau ngajak teman-teman untuk setiap kita ngelihat ada ayat, kita punya satu kegigihan untuk cari tahu ada apa sih di belakang itu. Karena mungkin tadi ngeri-ngeri sedap ya disuruh nunggu 70 tahun, tapi sebenarnya kita bisa lihat bahwa Allah pribadi yang super setia buat bangsa Israel gitu. Allah mau kita bertumbuh lagi dalam masa-masa menunggu ini, and that's just beautiful gitu teman-teman. Aku berdoa supaya kesenangan, kegemaran untuk mengulik firman Tuhan, to have your own mini Bible study, bisa teman-teman miliki juga gitu. Aku diberkati banget lewat ayat ini, cuma dari satu ayat tapi aku bisa mengerti lebih banyak lagi gitu, secara historis, secara janjinya Tuhan dan lain sebagainya. Dan aku berharap teman-teman juga bisa mendapatkan sesuatu dari sharing aku siang hari ini gitu. Dan aku berharap juga mungkin pesan terakhir aku, kalau teman-teman sekarang lagi dalam suatu masalah nggak kunjung selesai, aku pernah ada di posisi teman-teman. Aku pernah menunggu sekitar 20 tahun sampai keluargaku benar-benar pulih gitu. Dan mungkin masih harus menunggu lagi karena pemulihan yang seutuhnya itu itu aku percaya sembari berjalannya waktu gitu teman-teman. So 20 tahun juga bukan waktu yang singkat, tapi aku percaya Allah yang sama yang boleh tuntun aku, yang boleh begitu setia sama aku, itu juga Allah yang sama yang setia dan mau menuntun teman-teman. Ingat ya, seek Him wholeheartedly. Jadi kalau kalian lagi ada masalah sekarang, jangan kabur, jangan lakuin sesuatunya, pekerjaan kalian sesuka hati kalian. But always pray, ask God. Oke, aku mau berdoa. Aku tutup sharing ini dengan doa. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Wow, Lord, thank you so much for being so gracious to all of us. Thank you, Lord, for your amazing love. Thank you, Lord, for your amazing faithfulness dalam hidup setiap kami. Tuhan, saat ini kami sudah belajar Tuhan dua hal sederhana dari satu ayat yang sangat terkenal Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Kami pegang janjinya Tuhan bahwa kami punya masa depan yang begitu cerah dalam Engkau Tuhan. Tapi biarlah lebih dari itu Tuhan, kami mau mengerti Tuhan bahwa di saat kami menunggu Tuhan, anak-anak Tuhan lagi dalam perjalanan untuk keluar dari masalahnya, untuk mencapai mimpi-mimpinya, untuk mencari jalan keluar. Mereka boleh lihat bahwa Allah setia, Allah gak pernah berhenti bekerja, dan Allah mau kita juga terus berusaha di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus that you've been so good to us, Lord. Dan kami percaya Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan, Tuhan ada buat kami, Tuhan yang kuatkan kami dan seluruh keluarga kami. Thank you Lord, Holy Spirit bekerja dalam hidup setiap teman-teman semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Thank you Lord. Amen. Untuk memberikan persembahan, sekarang bisa lebih mudah loh.
Silakan scan barcode yang ada di layar teman-teman semua, kemudian teman-teman memasukkan nominal yang dikehendaki untuk memberikan persembahan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa tetap bersukacita senantiasa. Saya Tania, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.